Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Seorang penerjun, dia terjun dari sebuah tebing atau jurang ya, setinggi 85 kaki di atas air, di atas permukaan air. Nah, bila kecepatan awalnya adalah minus 5 kaki per detik, ya ke bawah ya, kenapa minus, dan kecepatannya atau dari gravitasi adalah minus 32 kaki second kuadrat ke bawah. Nah, berapa lama si penerjun itu berada di atas udara sebelum dia memasuki air? Jadi kita akan menghitung T sebelum dia masuk ke dalam air. Yang pastinya dari atas tebing menuju ke air ya. Saya berikan variabel T ya sebagai atau time atau waktu atau T sebagai time in the air atau waktu selama dia di udara. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa lamanya ya di sini. Dimana kita memiliki informasi di mana dia memiliki kecepatan awalnya adalah minus 5 kaki per detik. Nah, kau bisa mengkonversikannya dalam bentuk meter per sekon ya nanti. Dan sekarang dia memiliki juga informasi tambahan yaitu acceleration of gravity. Dan kita bisa mengkonversikannya dalam kecepatan akhir atau kecepatan akhirnya atau VF, di mana F untuk final ya, sama dengan minus 5 feet per second. Yang ini dikurangi dengan yang 32 ini, ingat ya, ini adalah percepatan ya. Sedangkan yang velocity ini adalah kecepatan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapakah kecepatan akhir sebelum dia masuki air. Nah, yang ini minus 32 kaki. Yang ini dikurangi dengan minus 32 feet per second kuadrat dikalikan dengan T. T yang ini ya, waktu selama dia di udara. Nah, mengapa saya bisa mengalikannya dengan T? Nah, karena saya akan tetap memasukkan variabel T ini sebagai dalam satu kunci untuk menyelesaikan soal ini ya. Nah, karena bila kita mengalihkan uh, satuannya, feet per second dikalikan dengan second, pasti satuan waktunya, maka dia akan menghasilkan feet per second. Maksudnya feet per second kuadrat ini ya dikalikan dengan uh, second atau satuan T, maka dia akan tetap menjadi dalam satuan yang tetap, itu satuan dari kecepatan, yaitu feet per second. Nah, jadi ini adalah kecepatan akhir kita. Bila saya nanti mengalihkan yang 32 yang percepatan itu dengan T ya. Nah, ini adalah sebuah hubungan linear. Dari sini kita bisa menemukan suatu persamaan kuadratik nantinya. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, maka kecepatan rata-rata dari ini akan saya hitung. Nah, mungkin kamu sudah belajar tentang di playlist fisika tentang kecepatan atau percepatan. Dan kita akan menggunakan fungsi kuadratik di sini nantinya. Baiklah, saya akan mengurangi minus 5 untuk yang awalnya, kecepatan awal dikurangi dengan yang ini, kecepatan akhirnya. Di mana kecepatan awalnya 5 dikurangi dengan kecepatan akhirnya ya. Minus 5 tambah, ini saya tambahkan ya, kecepatan awal dengan kecepatan akhir. Yang VI tambah yang VF, bagi 2. Karena rata-rata ya, jadi ini misalkan minus 10, minus 32 T per 2. Atau bisa ditulis lagi menjadi minus 5, minus 16 T. Ya, saya membagi 2 dengan tadi ya. Karena ini adalah kecepatan rata-rata ya dari sini ya. Nah, kita bisa mengaplikasikan persamaan kuadratik kita nantinya. Nah, di mana kita memiliki D sama dengan R kali T, di mana dia adalah distance atau jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, di sini kita sudah mengetahui informasi di mana dia sudah berada pada jurang dan ketinggian 85 kaki di atas air. Nah, jadi ketinggian lintasannya ya, bisa dibilang begitu, adalah 85 kaki. Nah, seperti ini, di mana D-nya adalah minus 85, ya karena kita menggunakan negatif karena kita menganggap acuannya adalah air. Maksud saya acuannya adalah jurang ya, karena bila dia bergerak ke bawah, maka nilainya akan bernilai negatif. Ya, kita mungkin di sini makan faktor ya. Kita menggunakan ini, R-nya, di mana R-nya adalah kecepatan rata-rata yang sudah tadi kita hitung, maka
Yang ini kita menggunakan VA atau VA ya di sini. Minus 5, minus 16T ini adalah kecepatan rata-ratanya atau E atau A atau average. Dikalikan dengan T. Yang ini ya. Yang ini adalah R untuk rate ya, untuk kecepatannya. Ya, kita menggunakan kecepatan rata-rata tadi. Oke, sekarang kita akan mengetahui berapakah T-nya. Di mana T ini, yang warna kuning itu adalah waktu selama dia di udara, si penerjun tadi ya. Maka kita memiliki minus 85, kita masukkan aja T-nya, sama dengan minus 5T, minus 16T kuadrat. Dan sekarang kita bisa menambahkan 85 pada kedua sisinya, supaya lebih rapi. Dan yang tertinggal adalah, ini 0, sama dengan yang ini kita susun ulang aja ya, supaya langsung kita rapihkan aja, minus 16T kuadrat minus 5T tambah dengan 85. Jadi, ini adalah sebuah persamaan ya di sini, sebuah persamaan kuadratik, dan kita bisa menggunakan suatu fungsi kuadratik ya, untuk menyelesaikan soal ini, persamaan ini ya. Rumus kuadratiknya adalah minus B, di mana B-nya adalah minus 5 ya, jadi minus dikalikan minus 5. Ini B-nya, masih ingat kan? Ya, sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ditambah plus minus dengan B kuadrat. Nah, di mana B kuadratnya adalah minus 5 kuadrat, yaitu 25, minus 4 dikali A, di mana A adalah minus 16, dikalikan dengan C. C-nya 85. Oke, segini. Semuanya ini dibagi dengan 2A, di mana A-nya adalah minus 16 ya. Jadi minus 32. Nah, jadi T-nya adalah bisa bernilai minus, maksud saya 5 plus minus dengan akar dari yang ini 25 minus 4 dikali minus 16 per 85. Oke, saya akan menggunakan kalkulator supaya lebih cepat. Jadi kita memiliki, ya ini kita kalikan aja ya. Oke, saya pikirkan dulu. Oke, sekarang kita memiliki ini minus 4, kita mau negatif lagi jadi positif. Kita bisa langsung hitung saja, 25 tambah 4 kali 16 kali 85. Kita akan hitung menggunakan kalkulator ya, supaya lebih cepat. 25 ditambah dengan, ya, kurung buka, 4 dikali dengan 16 kali dengan 85, ini sama dengan 5440, dan kita bisa langsung akarkan, maksud saya 5465, dan kita bisa mengakarkan ini ya, langsung mendapatkan jawaban akarnya. Hasilnya adalah 73,9 sekian sekian sekian. Nah, supaya kita ambil 73,9-nya ya. Oke, jadi kita bisa hapus aja ini akarnya. Kita sudah dapat jawabannya. Ya, kamu sudah tahu kan cara mengerjakannya ya. Oke, makanya hasilnya 73,9 per minus 32. Nah, jadi kita bisa menambahkan 5 dengan 73,9 dan dibagi dengan minus 32, atau kita bisa mengurangkan 5 dengan 73,9 dibagi dengan minus 32. Nah, kita hitung dulu ya keduanya. Kita memiliki dua peluang atau dua kombinasi untuk menghitung T. Jadi bila ditambahkan 78,9 minus 32, atau kita memiliki nilai yang kedua, yaitu bila kurangkan 5 dikurangi 73,9. Yang tadi kita tambahkan ya. Berapa? 5 kurang 73,9, yaitu minus 68,9. Jangan lupa dibagi dengan minus 32. Ya, ini kita menambahkan baru mengurangi ya. Karena di sini kita memiliki dua kemungkinan, kita habiskan minusnya. Nah, manakah yang kita akan menggunakan? Nah, yang ini akan menjadi sebuah bilangan negatif ya di sini, dan kita tidak mungkin menggunakan nilai negatif ya untuk satuan waktu ya di sini, dan kita akan tidak akan menggunakan ini, dan kita akan menggunakan yang ini karena ini pasti bernilai positif ya ini bila kita bagi, dan kita akan membagi 68,9 dibagi dengan 32. Maka hasilnya 2,15 detik. Nah, jadi waktu selama si penerjun tadi itu berada di dalam udara sebelum masuk air adalah 2,15 detik. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.